Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gegara saklar listrik rusak, rumah lansia di Solo ludes terbakar. 3 unit kapal di Pelabuhan Sigandu, Kabupaten Batang ludes terbakar. 15 tahun berlalu jalan desa Benteng Mati Kabupaten Demak tak kunjung tersentuh perbaikan. Sebuah rumah seorang lansia di Solo ludes terbakar. Diduga api berasal dari lilin yang dinyalakan karena saklar listrik rusak dalam sepekan. Rumah lur, api makin membesar. Monggo nggih. Rumah warga di Lawean, Solo terbakar pada Jumat malam. Api terus membesar hingga merembet ke rumah lainnya. Api yang membesar membuat warga tak mampu berbuat banyak hingga petugas damkar tiba di lokasi. Setelah 1 jam berlalu, api akhirnya padam. Api pertama kali muncul dari rumah Susilowati, seorang lansia. Diduga api muncul dari lilin yang dipakai untuk penerangan karena MCB atau saklar listrik rumahnya mati dalam sepekan. Api dari lilin tersebut menyambar barang mudah terbakar hingga menimbulkan kebakaran. Saat kejadian, Susilowati tengah keluar rumah. Bahwasanya kurang lebih 1 minggu NCB listrik PLN itu rusak, mengalami kerusakan. Namun belum sempat diperbaiki. Akhirnya dalam waktu kurang 1 minggu penerangan dengan menggunakan lilin. Pada saat sebelum kejadian, ibu keluar rumah. Nah, kemungkinan besar lilin ini meleleh dan menyambar entah barang apa. Itulah kurang lebihnya sementara dugaan penyebab terjadinya kebakaran pada malam hari ini. Pada saat kejadian ada orang di rumah ada? Kebetulan di rumah kosong. Ibu tinggal seorang diri, keluar. Kemudian rumah yang sebelah, ada rumah sebelah, masih rumahnya ibu, tapi dikontrakkan ya, dikontrakkan. Kebetulan juga keluar. Namun di rumah sebelah itu listriknya tidak rusak, artinya masih menyala. Dengan kebakaran tersebut akhirnya menyambar rumah yang dikontrakkan tersebut, tapi masih dalam 1 rumah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran rumah dan isinya ludes terbakar. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. 3 unit kapal di Pelabuhan Sigandu, Kabupaten Batang ludes terbakar. Belum diketahui asal api, namun beruntung peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dan luka. Kepulan asap hitam Jumat pekan lalu memenuhi langit Pelabuhan Sigandu, Kabupaten Batang. Sumber asap adalah kebakaran 3 unit kapal berukuran lebih dari 100 gross ton yang sedang bersandar. Dalam waktu kurang dari 3 jam, 3 kapal tersebut langsung ludes dilalap si jago merah. Api berawal terlihat dari salah satu kapal yang berada di sisi utara. Hembusan angin yang cukup kencang membuat api menyambar ke kapal lainnya. Upaya pemadaman pun terkendala sulitnya akses menuju lokasi. Kebakaran sendiri sempat membuat panik karena api nyaris menyambar kapal lain. Petugas akhirnya memerintahkan kapal lain untuk menjauh dari titik api. Penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Diketahui 3 kapal yang terbakar merupakan kapal lama yang dibiarkan mangkrak oleh pemiliknya. Untuk api itu mulai terbakar dari ujung sebelah utara. Namun demikian kami masih dalam penyelidikan penyebab kebakaran. Ada berapa unit yang terbakar? Sementara ini yang kebakar merembet ke sebanyak 3 kapal. 3 kapal. Ini semua berarti masih dalam perbaikan sebenarnya? Ini kapal yang dalam hal ini sudah mangkrak, jadi kapal yang sudah dari dipakai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang pria tewas terserempet kereta api di Klaten. Saat itu korban yang sudah lansia tengah mencari rumput di area perlintasan kereta.
Joko Darsono meregang nyawa di sisi rel usai terserempet kereta di Desa Sambrang, Kecamatan Delangu, Klaten, Sabtu siang. Evakuasi jenazah pria 63 tahun itu jadi tontonan warga sekitar. Kanit Reskrim Polsek Delangu menjelaskan sebelum kejadian korban bersama keponakannya hendak mencari rumput sebagai pakan ternak. Korban diduga tidak menyadari di waktu menyeberang ada kereta api Ranggajati yang melintas dari arah Solo menuju Yogyakarta. Ia terserempet kereta api lalu meninggal dunia karena luka parah pada bagian kepala dan kaki. Pada hari Sabtu tanggal 29 November sekitar pukul 13.15 dia bersama dengan keponakannya dengan berboncengan berusaha untuk mencari pakan kambing di daerah di atas jembatan. Pada awal mulanya yang bersangkutan tidak merasa dan tidak terasa kalau dari arah Solo itu ada kereta api Ranggajati. Akhirnya karena kurang hati-hati, kurang memperhatikan situasi, almarhum terpampar sehingga meninggal di TKP. Kondisinya kalau kulit tidak terkelupas, kaki dalam keadaan patah, tangan tidak, cuman kaki kanan kiri yang patah. Selanjutnya dibawa kemana? Untuk koordinasi dengan keluarga sudah menerima menyatakan itu satu musibah dan kelalaian dari almarhum. Setelah dievakuasi, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Krista Agung melaporkan dari Klaten. Pagar Koramil 02 Jogonalan di Desa Perawatan Klaten hancur setelah ditabrak sebuah minibus. Diduga sopir mengantuk saat berkendara sehingga mobil hilang kendali dan menabrak pagar. Pagar tembok semen milik Koramil 02 Jogonalan di Jalan Raya Solo, Jogja di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten hancur usai ditabrak sebuah minibus Jumat pekan lalu. Bahkan tiang beton pondasi pagar ikut bergeser akibat benturan keras ini. Kecelakaan terjadi saat mobil yang mengangkut 3 orang rombongan keluarga melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta. Sesampainya di lokasi diduga pengemudi mobil mengantuk. Mobil kemudian hilang kendali dan menabrak pagar Koramil. Tak sampai di situ, mobil yang masih melaju juga menabrak pagar taman desa. Itu kurang kontrol atau gimana nggak tahu, oleng kiri nabrak itu apa? Pertama kali nabrak tiang listrik, langsung masuk parit, jumping 2 kali. Yang terakhir ini tembok parkiran Koramil ini langsung nabrak itu pot bunga taman itu. Melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta, berjaksi kecepatan tinggi tadi. Saya tanyakan dari langsung mengalami ngantuk sehingga hilang kendali, sehingga mengalami kecelakaan menabrak pagar Koramil. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara akibat kecelakaan telah diselesaikan oleh pemilik mobil dengan pihak Koramil dan pemerintah desa setempat. Krista Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.